Pertama dalam sejarah, 9 hakim konstitusi dilaporkan ke polisi. Mahfud MD bongkar semuanya terkait Hakim Wahyu. Dua terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Baradae dan Putri Chandrawati, menjalani sidang pembacaan duplik atas replik dari Jaksa Penuntut Umum di PN Jakarta Selatan, Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023. Sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J masih akan dipimpin Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bersama anggota Majelis Hakim Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono. Jaksa sebelumnya telah membacakan replik atas nota pembelaan atau pleidoy yang dibacakan Baradae dan Putri Chandrawati pada Senin, 30 Januari. Jaksa meminta agar majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan para terdakwa. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD percaya hakim kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo CS, akan memberikan vonis yang seadil-adilnya saat sidang vonis digelar tanggal 13 Februari tahun 2023 nanti. Saya percaya hakim itu bisa membaca denyut-denyut keadilan yang disuarakan oleh kejaksaan, maupun oleh masyarakat, jadi kita tidak boleh a priori menyatakan kejaksaan salah, kata Mahfud MD saat ditemui di Lemhanas, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Februari 2023. Menurut Menko Polhukam Mahfud, keprofesionalan kejaksaan dalam menggunakan logika hukum tidak akan mempengaruhi penilaian hakim dalam menjatuhkan vonis. Ia menambahkan, hakim pun tidak bisa terikat pada logikanya sendiri maupun logika publik tentang keadilan. Apapun nanti keputusannya ya kita tidak bisa mengelak pada keputusan hakim, ucap Menko Polhukam Mahfud MD. Kemudian, selama berjalannya persidangan kasus yang melukai institusi Polri itu, Mahfud memandang hakim, jaksa, dan pengacara sudah cukup profesional dalam menjalankan tugasnya. Ia meminta masyarakat untuk menunggu putusan vonis yang adil dari majelis hakim. Di sisi lain, berbanding terbalik dengan pernyataan Mahfud MD, 9 hakim konstitusi dilaporkan polisi. Mahkamah Konstitusi, MK, berdiri pada 2003, hampir 2 dasawarsa berlalu, sejarah baru dicetak, yaitu 9 hakim konstitusi dilaporkan ke polisi. Dugaannya tidak main-main, yaitu skandal dugaan pemalsuan putusan MK. Laporan dugaan itu dibuat Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak ke Polda Metro Jaya. Ziko menduga ada individu hakim yang sengaja mengubah substansi itu sebelum dipublish di website MK. Ziko pun tak terima karena menjadi penggugat di putusan MK nomor 103 itu. Karena itu, dia melaporkan 9 hakim konstitusi, 1 panitera, dan 1 panitera pengganti ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan surat. Jadi pada hari ini, kita baru saja membuat laporan polisi. Pada laporan kali ini, kita membuat laporan 9 hakim konstitusi dan juga 1 panitera, dan 1 panitera pengganti atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu, sebagaimana salinan putusan dan juga risalah sidang dan juga dibacakan dalam persidangan. Terkait dengan substansi putusan itu terdapat frasa atau substansi yang sengaja diubah, karena bunyinya itu awalnya dengan demikian, kemudian ke depan. Ini kan ada suatu hal yang baru. Apabila ini dinyatakan dalam suatu hal yang typo, sangat tidak substansial karena ini substansi frasanya sudah berbeda kurang lebih seperti itu, kata kuasa hukum Ziko, Leon Maulana Mirza, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu, tanggal 1 Februari tahun 2023. Pelaporan pidana Hakim MK ini menjadi babak baru peradilan konstitusi tersebut. Sebelumnya, sejumlah kasus pidana melilit MK, yang kini diketuai adik ipar Jokowi, Anwar Usman. Seperti pada 2013, Ketua MK Akil Mokhtar ditangkap KPK karena tertangkap menerima suap dan Akil Mokhtar akhirnya dihukum penjara seumur hidup. Ada juga Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, yang ditangkap karena suap pengurusan kuota impor daging sapi. Awalnya Patrialis Akbar dihukum 8 tahun penjara, tapi hukumannya disunat setahun menjadi 7 tahun oleh MA. Di zaman Ketua MK Mahfud MD, skandal pemalsuan juga muncul. Pemalsuan surat itu terkait sengketa pemilihan anggota DPR Andi Nurpati. Gara-gara skandal itu, Hakim MK Arsyad Sanusi buru-buru memundurkan diri. Kasus itu hanya menyeret pegawai honorer MK, Masyuri Hasan, dan dihukum 1 tahun penjara. Lalu bagaimana dengan pelaporan 9 hakim konstitusi kali ini? Jubir MK Fajar Laksono belum memberikan tanggapan kepada Detikcom atas pelaporan tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian?